Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan berhimpun di Masjid Fathu Jannatul Firdaus Pondok Pesantren Al-Faruqi. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang sama-sama kita muliakan pendiri pembina Yayasan Islam Al-Akbar Buya Haji Ahmad Rani serta Umi Hajah Firdaus Haroyat, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Tengku Azhar Bukla, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruqi Al-Faram Al-Ustaz Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan Umar, dan yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat Desa Kuadu, Kecamatan Tambang, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di pagi yang cerah ini sama-sama kita bertakbir, sama-sama kita meramaikan Hari Raya Besar Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak dan istrinya untuk keluar mendatangi tempat sholat Aid pada hari raya Idul Fitri. Maka dari itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti demikian, mengajak para keluarga kita menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di masjid-masjid, terkhusus di Masjid Fathu Jannatul Firdaus Pondok Pesantren Al-Faruqi. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Fathu Jannatul Firdaus Pondok Pesantren Al-Faruqi. Yang pertama, pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini memanglah ada perbedaan. Hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sebahagian saudara kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari kemarin. Maka ambillah hikmah dan jadikanlah rahmat. Yang kedua, perlu kami sampaikan perkembangan Pondok Pesantren Al-Faruqi saat ini, terkhusus tentang penerimaan santriwati baru tahun 2024-2025. Alhamdulillah, santriwati baru kita pada tahun ini sudah berjumlah 115 orang. Maka jumlah keseluruhan daripada santriwati kita berjumlah 314 orang. Mudah-mudahan santriwati kita menjadi almarhumah salihah, wanita salihah sesuai dengan tujuan berdirinya Pondok Pesantren Al-Faruqi ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami bacakan susunan petugas sholat Idul Fitri tahun ini di Pondok Pesantren Al-Faruqi ini. Yang pertama, ada pun sebagai khatib Al-Muqarrab Al-Ustaz Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan MA. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Selanjutnya sebagai imam Al-Muqarrab Al-Ustaz Mas Muhammad Abid Al-Faris Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau juga sebagai imam di
masjid kita ini selama 30 hari, selama 30 malam dengan bacaan 1 juz 1 malam. Selanjutnya sebagai Bilal Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Khair Al-Mabruri. Alhamdulillah semuanya sudah berada di tengah-tengah kita. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, selanjutnya perlu kami ingatkan kembali bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri ini adalah seperti salat pada umumnya. Adapun lafaz bacaan niatnya adalah usolli sunnatan li Idul Fitri rakaatain ma'muman billahi ta'ala. Sekali lagi, niat bacaan salat Idul Fitri kita adalah usolli sunnatan li Idul Fitri rakaatain ma'muman billahi ta'ala. Kemudian salat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat dengan takbir zawaid, takbir tambahan. Pada rakaat pertama ada 7 takbir zawaid dan pada rakaat kedua ada 5 takbir zawaid. Nah, setiap takbir atau di sela-sela takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap sela-sela takbir, setiap tiap takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya rukuk, i'tidal, salam sebagaimana salat-salat seperti biasa. Akhirnya kami Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Faruqi mengundang kepada seluruh jemaah yang hadir nanti setelah ba'da salat Idul Fitri dapat kiranya bersama-sama melaksanakan sarapan pagi atau makan pagi di Pondok Al-Faruqi ini. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum salat Idul Fitri ini kita dirikan, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga pelaksanaan salat Idul Fitri ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mengingat matahari sudah semakin tinggi, mari kita dirikan salat Idul Fitri berjemaah. Bagi para jemaah yang masih berada di luar masjid untuk dapat memasuki masjid untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan kita, dan bagi jemaah yang membawa anak-anak untuk dapat menjaga ketertiban dan kekhususan salat Idul Fitri kita ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hatta huna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li sunnatil Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Sakinah wa'tani سموا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. صلوا. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وعظموا هذا اليوم يوم عيد الفطر المبارك رحمكم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهده منكم فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الhamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak putus-putusnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah, apabila kita telah menyempurnakan ibadah puasa 1 bulan penuh, yang alhamdulillah baru saja kita lalui dan baru saja kita tunaikan, maka Allah pada ayat yang khatib bacakan tadi memerintahkan kita untuk banyak bertakbir, bertahmid, tasbih, tamjid, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya karena atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dapat menunaikan puasa Ramadan 1 bulan. Dan ini adalah satu ibadah yang sangat penting, ibadah yang mempunyai fadilat dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang mulia, kita diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya kita na'budu, supaya kita menyembah Allah, supaya mereka ya'budun, mereka hamba-hambaku menyembahku, kata Allah. Maka hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi meninggalkan larangan-larangan Allah, inilah yang dikenal, yang dipanggil oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah Tuhan yang maha penyayang.
dan hamba-hamba ibadur rahman ini di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah dan nanti dipersilakan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi ibadur rahman itu tidaklah mudah. Harus ada kesungguhan dari kita sebagai hamba. Kalau kita sudah tergolong sebagai ibad, maka kita bersyukur. Oleh sebab itu Rasulullah memilih untuk menjadi hamba Allah. Dan dalam tasyahud kita juga, wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah memilih sebagai hamba, karena hamba adalah makhluk Allah yang sudah pasti melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mulia, dalam perjalanan kita banyak sekali halangan dan rintangan yang membuat kita tidak bisa untuk khusyuk, yang membuat kita tidak bisa untuk konsentrasi dalam beribadah, bahkan membuat kita kadang-kadang meninggalkan perintah, justru melakukan larangan. Na'udzubillah. Itulah dia kelemahan kita. Banyak halangan-halangan. Di antara halangan-halangan itu ada yang berupa dunia dan ada yang berupa syaitan dan ada yang berupa nafsu, hawa nafsu. Dunia luas maknanya. Bisa harta, bisa istri, pasangan, suami, anak-anak, bisa jabatan, bisa al-jah, keagungan, kemuliaan, dihormati oleh masyarakat, dikedepankan oleh masyarakat. Itu semua adalah dunia. Dan dunia ini sering menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Bahkan kadang-kadang kita sampai-sampai melakukan suatu yang nampaknya ibadah tetapi tidak ibadah dalam pandangan Allah, karena kita melakukannya tidak ikhlas semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin untuk mendapatkan dunia, bisa pangkat, bisa harta, bisa kehormatan, bisa kemuliaan, dan yang lain-lain. Kemudian apalagi yang menghalangi kita untuk dapat beribadah khusyuk kepada Allah. Di antaranya lagi yang juga sangat besar menyesatkan manusia, sangat kuat peranannya dalam menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, yaitu iblis dan anak cucu-cucunya, zuriat dari iblis. Dan ini sudah menjadi fakta yang diakui oleh Al-Quran, yang dinyatakan oleh Al-Quran, bagaimana iblis berjaya, berhasil menggelincirkan kakek dan nenek kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang dengan tipu daya iblis dan juga karena ada nafsu di dalam hati mereka. Nafsunya apa? Karena mereka ingin supaya kekal di dalam surga, tidak dikeluarkan. Mereka ingin supaya tidak dikeluarkan dari surga. Maka iblis memutarkan makna perintah dari Allah, memutarkan makna larangan dari Allah. Iblis mengatakan, kalau engkau tidak makan buah qalbi ini, maka engkau akan dikeluarkan dari surga. Tetapi apabila engkau memakannya, maka engkau akan kekal di dalam surga. Dan itu membuat Nabi Adam dan Hawa menjadi ragu. Apakah perintah itu dari Allah berupa larangan jangan memakannya? Apakah memang benar kalau dimakan nanti menjadi kekal di dalam surga? Nafsu tadi, Adam dan Hawa sebagai manusia punya nafsu. Nafsunya apa? Ingin kekal dalam surga karena enak kali dalam surga, senang kali dalam surga, maka tertipu oleh hawa nafsunya juga. Dan
karena digelincirkan oleh iblis laknatullah alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang mulia, kemudian yang ketiga yang menghalangi kita untuk bisa menjadi peringkat ibadur rahman, untuk mencapai peringkat takwa, adalah penghalang yang paling besar. Kalau dunia itu di luar diri kita, jabatan itu bukan bagian dari diri kita, ahli keluarga, suami, istri, anak-anak itu bukan bagian dari diri kita, istana-istana itu bukan bagian dari diri kita. Tapi ini justru penghalang itu ada dalam diri kita. Kalau iblis bisa kita usir dengan mengucapkan ta'awuz, iblis akan lari. Dia tidak kuat, telinganya tidak kuat mendengarkan lafzul jalalah yang kita baca, lafaz nama Allah yang kita agungkan. Ketika kita takbiran, iblis tidak kuat, dia pasti lari. Ketika kita sholat, dia pasti lari, karena dia tidak kuat untuk mendengarkan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, tamjid, takbir yang kita baca dalam sholat tadi. Tetapi penghalang yang ketiga ini justru ada dalam diri kita dan tidak bisa kita bunuh, karena itu bagian dari diri kita, yaitu hawa nafsu. Jemaah yang mulia, hawa nafsu ini kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, ada yang membaginya sampai kepada 7. Dalam Al-Quran jelas antara lain disebutkan bahwa hawa nafsu itu ada namanya nafsu al-lawamah, an-nafsul lawamah, nafsu yang selalu mencela, suka mencela, bisa mencela dirinya, bisa mencela orang lain, mencari kambing hitam. Kalau gagal dia cari apa sebabnya, bukan dirinya. Ini adalah an-nafsul lawamah, ada dalam diri kita. Ada nafsu ammarah bisu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini ucapan daripada Nabi Yusuf ketika beliau mau disesatkan, dicelakakan oleh seorang istri dari seorang raja yang Zulaikha ketika itu belum beriman. Nabi Yusuf mengakui bahwa nafsu itu ada ammarah, tetapi karena beliau adalah seorang Rasul Allah, seorang Nabi Allah yang memang dijaga oleh Allah. Dalam tafsir dijelaskan, diterangkan bahwa ketika nafsunya sudah terbetik untuk memenuhi hasrat dari Zulaikha ketika itu, maka Allah menampakkan secara sempurna ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, hingga semuanya menjadi hilang. Setan, iblis menjauh, dan nafsu ammarahnya tadi menjadi nafsu mutmainnah. Jadi ada lagi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tenteram, nafsu yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu ini adalah nafsu yang sudah berhasil dalam pendidikannya, dalam perjalanan spiritual kita sudah berhasil kita membuang sifat nafsu al-lawamah tadi. Nafsunya itu juga, tapi dihilangkan sifat-sifat al-mazmumah, sifat-sifat nafsu yang tercela, sifat riya, sifat takbur, sifat bakhil, sifat pengecut, sifat-sifat tercela lainnya berhasil dikikis oleh seorang hamba melalui pendekatan-pendekatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mulia, di antara nafsu itu ada nafsu ingin punya pasangan. Dalam satu kesempatan Rasulullah menyampaikan kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah, maka silakan, hendaklah berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu merupakan benteng yang akan menundukkan hawa nafsu kita,
Hawa nafsu mana? Hawa nafsu terhadap dunia dan hawa nafsu kepada selain Allah. Jamaah yang mulia, kalau sudah sampai pada peringkat nafsu mutmainnah, maka nafsu kita itu tidak ingin lagi kepada selain dari Allah. Walaupun dibenarkan oleh Allah kita sholat untuk mengharapkan pahala, kita berpuasa mengharapkan pahala, berpuasa mengharapkan nanti dipersilakan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan secara syariat, dipersilakan oleh Allah, dipersilakan oleh Rasulullah. Tapi yang paling afdal adalah apabila hamba beribadah tanpa mengharapkan apapun dan si hamba sudah merasa tidak ada, bahkan dia tidak merasa berbuat apa-apa. Dia berpuasa tidak merasa berpuasa, berinfak miliaran tidak merasa memberikan apa-apa, tiap hari siang malam membantu fakir miskin tidak merasa membantu siapapun, tiap hari sholat, siangnya berpuasa, banyak membaca Al-Quran tapi tidak merasa sholat, tidak merasa berpuasa, tidak merasa membaca Al-Quran, tidak merasa berbuat apa-apa, karena dia sadar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kamu dan Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan kamu. Kita berpuasa karena Allah. Kita dapat membantu tetangga kita karena Allah. Harta itu harta Allah. Kita mengeluarkan zakat yang sampai ratusan juta, itu harta Allah. Kita beribadah, kita pun milik Allah. Oleh sebab itu, hamba yang sudah sampai kepada peringkat ini tidak lagi merasa sebagai orang yang berbuat apa-apa. Jemaah yang mulia, inilah dia ibadur rahman yang paling tinggi, dan untuk mencapai ini tidak mudah. Harus melalui pendidikan-pendidikan, melalui ibadah-ibadah, pelatihan-pelatihan. Di antaranya adalah pendidikan yang telah kita jalani selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan 1449. Kita alhamdulillah telah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh. Alhamdulillah kita telah mendirikan qiyamul lail minimal salat tarawih dan witir setiap malam, yang tidak dapat kita lakukan pada malam-malam di bulan yang lain. Alhamdulillah kita banyak berselawat, terutama pada malam Ramadan ketika salat tarawih dan witir. Jemaah yang mulia, perlu khatib sampaikan kepada kita bahwa tarawih itu sendiri maknanya adalah beristirahat, salat istirahat. Kenapa disebut salat istirahat? Karena para sahabat, tabi'in dan tabi'in, terutama sahabat, ketika mereka mendirikan salat tarawih, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Terutama yang salat di Al-Masjidil Haram, setiap selesai 4 rakaat mereka istirahat, dan supaya badannya segar lagi maka mereka tawaf. Sudah tawaf, lanjut lagi sholatnya. Itulah namanya sholat istirahat, bahasa Arabnya sholat tarawih. Alhamdulillah ulama-ulama kita luar biasa di Nusantara. Karena kita tidak bisa tawaf, maka ulama-ulama kita mencari apa yang dilakukan. Apakah ketika istirahat duduk saja atau ngobrol? Maka ulama kita menyusun kalimat-kalimat thayyibah, terutama banyak membaca sholawat, bersolawat. Alhamdulillah kita banyak bersolawat, terutama pada malam-malam bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Alhamdulillah kita membaca Al-Quran. Jamaah yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah setiap malam ketika salat tarawih, terutama mulai dari masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah beliau menyuruh supaya kaum muslimin salat diimami oleh satu imam,
dan yang perempuan sholat di tempat lain diimami oleh seorang imam yang lain, karena waktu itu tidak bisa, Masjid Nabawi tidak bisa menampung kaum muslimin karena ramai. Jemaah yang mulia, apa yang dilakukan oleh imam ketika itu di dalam kitab-kitab hadis, di antaranya di dalam Fathul Bari Bisari Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Asqalani menyampaikan bahwa sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi imam ketika itu setiap malam membaca ayat tidak kurang dari 200 ayat, artinya itu 1,5 juz. Jemaah yang mulia, kenapa rupanya? Karena bacaan Al-Quran yang kita baca mempunyai power, mempunyai kekuatan, bukan hanya untuk mengusir, menjauhkan iblis dan bala tenteranya, tetapi mempunyai power, kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Beda jemaah, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membacanya dalam keadaan tidak berwudu, 1 huruf dapat 10 pahala. Kalau kita membacanya dalam keadaan berwudu, 1 huruf pahalanya 50 pahala, jauh bedanya. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, pahalanya 1 huruf 50.000. Maka powernya itu beda. Beda ayat kita baca ketika dalam keadaan tidak berwudu, powernya cuma, grafiknya itu, kekuatannya itu hanya 10. Tapi ketika kita baca dalam keadaan berwudu, grafik powernya itu meningkat menjadi 50. Tetapi kalau kita baca dalam sholat, maka power kekuatannya itu menjadi 50.000. Itu akan luar biasa untuk membentuk kepribadian kita dalam rangka menundukkan hawa nafsu kita, sehingga insya Allah dengan kita sholat tarawih puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ayat, bahkan jutaan ayat yang telah kita baca atau kita dengar ketika imam kita membacanya, dan itu mempunyai power, mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dalam mendidik hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita supaya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu maradiyah, radiyatan maradiyah. Ini yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jemaah yang mulia, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian amalan-amalan terutama puasa kita itu jauh dari sempurna. Bacaan kita ketika sholat jauh dari sempurna. Ketika kita membantu tetangga, janda-janda, membantu anak-anak yatim, jauh dari sempurna ikhlasnya kita. Maka kekurangan-kekurangan ibadah kita selama 1 bulan penuh, terutama kekurangan ibadah puasa kita, maka ini harus ditutupi, harus disempurnakan. Maka Allah, Rasulullah mensyariatkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah walaupun kelihatannya kecil, cuma 2,5 kilogram makanan pokok beras, tidak sampai 3 kilogram yang kita bayar, tetapi powernya luar biasa. Apa kekuatannya? Maha dahsyat, yaitu segala kekurangan ibadah kita selama 1 bulan siang dan malam. Kita puasa pada siang hari, kita mulai pada malam hari, ibadah-ibadah yang lain lagi penuh dengan kekurangan. Semua itu disempurnakan oleh Allah karena hambanya ini telah membayar zakat. Zakat fitrah ini wajib dibayar oleh setiap orang yang mampu menafkahi dirinya dan ahli keluarganya mulai malam 1 Syawal sampai 1 Syawal. Malam tadi sampai hari ini ada nafkah makanan untuk 1 hari 1 malam dan lebih lagi. Maka orang yang seperti itu
dihitung sebagai orang kaya khusus untuk zakat fitrah. Beda dengan kaya untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah, kita punya bekal lebih dari bekal kita satu hari satu malam, maka kita sudah dihitung sebagai orang kaya dan kita wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang yang harus dibayar zakat fitrahnya, dia menemukan dua masa. Apa itu dua masa? Masa Ramadan dan masa Syawal. Hidup dia pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan pukul 4 petang dilahirkan seorang bayi, mati hidup dia mendapati bulan Ramadan, dan dia mendapati bulan Syawal, masih hidup. Sudah masuk maghrib, masih hidup dia. Seandainya pun wafat dia di waktu Isya, maka orang tuanya wajib membayar zakat fitrah, karena sudah terpenuhi dua syarat, yaitu kaya dan menemukan dua masa, yaitu masa Ramadan dan masa Syawal. Dan ini menjadi wajib, dan kekuatannya itu menjadi hilang, fadilatnya itu menjadi hilang apabila tidak dibayar sebelum sholat Id. Dia harus dibayar sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id baru dibayar, wajib dibayar, tetap wajib dibayar, tetap sah menjadi zakat fitrah, tapi fadilatnya tak ada apa-apa lagi. Tidak bisa lagi untuk menutupi kekurangan ibadah tadi, kekurangan puasa, kekurangan sholat, kekurangan membaca Al-Quran, kekurangan membantu tetangga, kekurangan berinfak, bersedekah, kekurangan berzikir, yang semua itu kurang dari sempurna. Tidak bisa lagi disempurnakan oleh zakat fitrahnya, walaupun zakat fitrahnya masih sah dan wajib dibayar, karena dia bayar setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Jemaah yang mulia, khatib membacakan ayat, salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah setelah Allah membincangkan tentang puasa Ramadan. Maka Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, apabila hamba-hambaku, ibadi, kembali lagi, ibadur rahman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib,
Maka sampaikanlah kepada mereka, sungguhnya aku dekat sekali dengan hamba-hambaku. Kenapa? Karena hamba-hambaku sudah berkumpul lumus melakukan ibadah pada bulan Ramadan, pada siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, ibadah-ibadah yang lain-lain. Bahkan mereka sampai-sampai kadang-kadang satu malam 1 detik pun tidak tidur karena beribadah kepada. Maka sampaikanlah kepada mereka. Mereka siapa? Hamba-hambaku yang telah sukses mengikuti pesantren kilat, bahasa kitanya yaitu pesantren Ramadan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, hamba-hambanya yang sudah berhasil mendapatkan keutamaan bulan Ramadan karena mereka telah berupaya sedaya mampunya, walaupun penuh kekurangan, tapi mereka telah berupaya sedaya mampunya untuk mendekat kepadaku. Fa inni qarib, maka sungguhnya aku sangat dekat. Oleh sebab itu, maka 1 Syawal adalah tanggal, hari di mana doa dikabulkan oleh Allah. Malam 1 Syawal adalah hari yang doa kita diijabah oleh Allah. Setiap hari ada waktu yang pasti doa hamba diijabah oleh Allah. Kapan itu tiap hari? 1 saat, 1 jam sebelum terbenam matahari. Di situ ada waktu. Apabila kita berdoa pada waktu itu, maka diijabah oleh Allah. Ada lagi waktu setiap pekan, itu malam Jumat, hari Jumat. Kalau kita berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah. Ada lagi waktu yang hanya 1 kali 1 tahun. Ada nisfu Sya'ban. Ada yang waktunya Allah berikan durasinya panjang, bukan 1 hari, bukan 1 pekan, 1 bulan. Masya Allah, 1 bulan siang malam. Itu kalau kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah, maka doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah. Fa inni qarib, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku sangat dekat kepada mereka. Wal yastajibu li, oleh sebab itu mereka jangan berubah. Jangan hanya mendekat kepada aku pada bulan Ramadan, habis Ramadan menjauh dariku. Tetap fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi untukku. Perintahku hendaklah mereka tunaikan, laranganku hendaklah mereka jauhi. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman, yakin. Makanya kalau kita berdoa jamaah, kita harus yakin, karena dengan kemurahan Allah, bukan karena ibadah kita, dengan kemurahan Allah, sifat Rahman dan sifat Rahim Allah, maka doa hambanya dikabulkan oleh Allah. Maka wal yu'minu la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka selalu terus menerus sampai mati kita didoakan oleh Allah. Ini Allah yang mendoakan kita. Semoga mereka terus sampai mati, sampai dia wafat masing-masing hamba itu terus mendapat petunjuk daripada la'allahum yarshudun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim
وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد